Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Teman-teman pegiat kebencanaan, untuk kesekian kalinya Forum Pengurangan Risiko Bencana bertemu menyapa kalian semua. Kalau kemarin-kemarinnya ada dari Jawa Timur, ada dari nasional, hari ini kita akan mencoba bertemu bertatap muka dengan kaum Hawa, perempuan. Di depan, di sebelah kiri saya ini banyak perempuan-perempuan cantik, dan mereka adalah dari SP9, begitu Mbak Rizky? SP Bintang 9. SP Bintang 9. Atau Oke. lengkapnya itu sekolah perempuan. Sekolah perempuan. Nah, ini Mbak Rizky ini adalah komandan perangnya. Pengelola sekolah perempuan Bintang 9. Mungkin Mbak Rizky sebelum kita memulai obrolan santai kita hari ini, bisa dikenalkan satu persatu dari ujung mana ke ujung mana, ini siapa, posisinya sebagai apa? Monggo Mbak Rizky. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Yang pastinya juga salam kemerdekaan untuk para perempuan. Terima kasih Mas Mama sudah memandu dan memperkenalkan saya. Di sini saya tidak sendirian, saya membawa pasukan. Oh ya. Pasukan rombongan. Biasanya Mbak Rizky di sini ya, sekarang saya iya. Wawancara Mbak Rizky. Iya, kalau di sana itu saya atas nama FPRB, kalau sekarang saya atas nama pengelola Sekolah Perempuan Bintang 9 Sampang. Siap. Nah, biar teman-teman, sahabat-sahabat sekalian itu bisa mendengar suara merdunya teman-teman. Setuju. Gitu, biar perlu ini suara-suara perempuan ini iya. diangkat Mbak Rizky. Jadi teman-teman bisa memperkenalkan sendiri mulai dari ujung sana. Ya. Silahkan cek nama. Ya, perkenalkan. Ya. Nama saya Siti Rohmah. Siti Bisa Rohmah. dipanggil Rohmah. Di Rohmah. sini saya sebagai koordinator bagian mahasiswa. Wah, dahsyat. Mungkin sebelahnya Mbak Rohmah siapa? Perkenalkan, nama saya Ratutul Jannah, biasa dipanggil Jejen. Jejen. Saya di sini sebagai anggota sekolah perempuan. Sekolah perempuan. Monggo sebelah Mbak Jejen. Perkenalkan, nama saya Sahiratul Jannah, biasa dipanggil Sahira, beralamatkan Camplong, Sampang. Di Campong Sampang. Saya di sini sebagai anggota dari SP Bintang 9. Oke. Monggo sebelah Mbak Rizky. Perkenalkan, nama saya Latifah, saya dari Ketapang, saya di SP sebagai anggota. Oke. Nah, ini Mas Mama sudah kenal ya, Ya. nama-namanya. Tidak kenal maka tidak sayang. Tidak kenal namanya. saya. Tidak sayang semuanya saya. Saya senang ini kalau perempuan itu, saya senang, semangat saya. Kalau dibandingkan ketemu itu narasumber laki-laki, pening saya. Oke Mbak Rizky, saya pikir teman-teman relawan kebencanaan perlu banyak tahu ini kenapa dinamakan SP Bintang 9, kenapa bukan SP Bulan 9, kenapa bukan SP Bintang 7, kenapa, itu kenapa? Kalau SP bintang 7 nanti kita pusing semua. Oh. Mas. Kalau bintang bulan gitu tuh takutnya kita tidak kembali ke mendarat lagi. Itu salah satunya. Akhirnya kita mencetuskan itu SP bintang 9 itu apa ya namanya ya? Terinspirasi dan terilhami mungkin dengan gerakan-gerakan para ulama Nusantara, Ya. dengan bintang 9-nya. Yap. Semoga keberkahan tetap menjadi milik kita bersama. Amin. Seperti itu. Sudah berapa tahun nih SP Bintang 9 lahir? Tahun ya. berapa? Tepatnya kira-kira kapan lahir? Tepatnya itu mulai dari asesmen awal gitu Mas ya. Asesmen awal itu anggap saja namanya itu community planning. Itu gimana kira-kira cocok enggak kalau SP ini ada di daerah Sampang. Seperti itu salah satunya. Jadi di asesmen awal itu pada tahun 2017, tepatnya tanggal 22 Desember, itu dari tim Aman Indonesia. Apa itu Aman Indonesia, Pak? Bisa sedikit dijelaskan Aman Indonesia? Iya.
Aman itu bergerak dalam mempromosikan atau mengkampanyekan keadilan dan perdamaian, Oh. khususnya bagi perempuan dan kaum lemah seperti itu, kelompok-kelompok rentan diantaranya. Nah, tim Aman itu datang mengasesmen, mengumpulkan berapa orang. Itu awalnya itu dimulai dari kelompok ibu-ibu rumah tangga yang Ibu-ibu rumah tangga. notabene itu memang tidak lulus sekolah dasar. Tidak lulus sekolah Ya, dasar. pada saat itu bersama kepala dusun dan kepala desa. Nah, dengan asesmen awal itu ternyata ada potensi nih di sini gitu. Walaupun tidak lulus di sekolah dasar, tapi semangat beliau itu perlu diarahkan seperti Setuju. dan perlu memang disinergikan dengan berbagai pihak, itu salah satunya. Nah, setelah berjalan berapa bulan, akhirnya kita membuka untuk mendeklarasikan diri atau meresmikan diri itu sebagai bentuk bahwa sekolah perempuan ini ada gitu kan, pada tanggal 16 Februari tahun 2018 gitu. 18, 19, 20, 21, 22. 4 tahunan Mbak Ya, Rizky. hampir 4 tahun. sudah hampir. Anggap kalau itu kayak bayi ya Mas, Kayak ya, yang bayi masih meraba-raba. Cuma kalau bayi kayak gini gimana gedenya? Tiba-tiba semakin lucu gitu kan. Itu Mas, di sana itu baru dimulailah proses pembelajaran awal gitu, dengan membedah modul, karena di sekolah perempuan itu ada modul khusus yang memang rutin kita laksanakan. Itu salah satunya. Di sana itu ada seperti modul untuk mentransformasi individual, bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Di tubuh SP Bintang 9, kalau aku dengar tadi awalnya kan ibu-ibu. Iya. Ini sudah menyebar virusnya ke mbak-mbak. Iya, mbak-mbak. Terus ibu-ibunya kabarnya gimana? Masih tetap? Alhamdulillah tetap masih Kenapa eksis. nggak ada yang hadir ini ibu-ibunya? Karena ibu-ibu itu kalau jam segini itu pasti sudah rempeng di rumahnya masing-masing, seperti Berarti ini soalnya yang nggak sibuk ini ya? sebenarnya sibuk Mas, cuman mungkin apa namanya, perjalanan dari sana ke sini, seandainya poskesnya itu ditaruh di Camplong, insya Allah mungkin ibu-ibu bakalan datang. Pasti dikepung. Gitu. Banyak ibu-ibu. Soalnya Budayanya yang hadir. posisinya kelas yang ibu-ibu itu ada di Camplong, terpusat di Camplong. seperti Jadi itu. sentralnya sekretariatnya ini di Iya, Camplong, iya, Mbak di Rizky. Camplong, iya. Di sini di kota di Sampang nggak ada? Tidak ada, cuman kita secara mobil untuk pertemuannya seperti itu, Mas. Nah, di tahun 2020-nya barulah tercetus mereka lahir gitu, Mas. Pada saat itu di bulan Kartini. Ya gitu. 21 April. Iya, pada saat itu ya. Sekarang seberapa banyak Mbak Rizky teman-teman yang bergabung? Baik yang ibu-ibu sama yang muda-muda, kalau dikumpulin jadi satu ini kira-kira sampai berapa juta umat ini? Kita Umar kayaknya kalau dikeroyok ke sini, dibawa ke sini ini bakalan sampean bingung ini tuh Mas. Jadi, biar teman-teman yang lainnya aja yang menjawab itu Oke. Mas. Ya, Bisa oke. diceritain Iya. Mbak Rohma. Kalau berbicara banyak atau tidaknya itu Mas, perkiraan ya yang masih aktif pada saat ini itu sekitar 100 orang, antara yang ibu-ibu sama yang bagian mahasiswa. Lebih banyak ibu-ibu apa Lebih mahasiswanya, Mbak? banyak yang ibu-ibu, karena kalau yang ibu-ibu itu terkoordinir, kalau yang mahasiswa itu kita masih kesulitan untuk mencari jadwalnya kita masing-masing. Karena kuliah. Karena kuliah dan juga di SP itu bukan hanya teman-teman kuliah sebenarnya, cuman kita mengatasnamakan mahasiswa kan, tapi di dalamnya kita tidak membatasi siapapun gitu, yang entah itu yang kuliah, yang tidak kuliah, yang tidak lulus SD atau semacamnya, itu terserah gitu sebenarnya. Ada apa saja yang dibicarain di SP Bintang 9? Apa keterampilan, apa organisasi, apa manajemen? Kira-kira loh, Mbak, selama sekian tahun Iya. bisa Mbak Rodatul Jannah bisa sampein kira-kira apa yang materinya? Masa cuma kumpul-kumpul doang kayak arisan kan nggak mungkin. Isu-isunya Pasti itu, ada lah iya. yang dibedah, yang dibahas di teman-teman SP Kita Bintang di 9. SP itu membahas mengenai tentang perdamaian, terus keadilan. Kita juga ada pemberdayaan, misalkan kayak membuat sekolah ekonomi kreatif untuk ibu-ibu gitu. Selain itu juga kita fokus kepada isu-isu perempuan kayak kekerasan seksual, bagaimana menangani gitu. Mungkin Mbak Jajan itu jangan terfokus sama host itu. Ini nanti takut terpapar pulangnya. Begini di kamera aja dulu gitu kan. Iya, jangan saya kelihatan. Iya, takutnya ini nggak mau pulang dari sini.
Bahaya. Jadi bisa fokus di kameramen gitu. Takut para penonton itu nanti merasa diabaikan kan, kasihan juga ya. Betul. Ya, monggo diterusin Mbak Jejen. Apa saja? Selain itu mungkin materi yang dibicarain, yang disampaikan. Selain itu juga kita ada modul gitu. Kita kalau misalkan sharing-sharing itu ya mengenai misalkan isu apa sih sekarang yang tentang perempuan yang lagi hits, baru kita bahas gitu. Setelah itu kita melakukan apa yang akan kita lakukan, misalkan kayak bagaimana kita mengedukasi, kayak sekarang kan banyak pernikahan dini, kayak kekerasan seksual, itu juga yang menjadi target kita, bagaimana mengurangi hal tersebut. Dahsyat itu Mbak Rizky. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah ketika itu jadi bahasan, jadi materi, kan ada kesimpulan Mbak ya. Nah, itu mau dibuang kemana itu? Anggaplah misalnya ada pernikahan dini, ada kekerasan seksual. Nah, terus apa, mendekam di situ hasilnya apa dilarikan ke pihak mana aja? Dan apakah pernah ada pengalaman misalnya ya mengadvokasi teman-teman yang mengalami kekerasan seksual atau pernikahan dini, apakah pernah SP Bintang 9 itu melakukan mengadvokasi itu? Kalau untuk kekerasan seksual itu pernah melakukan gitu, sampai dahsyat. kita itu mengajak ngumpul yang korban kekerasan seksual itu untuk ikut bergabung dengan kita gitu. Dan sampai sekarang terus ya. Iya. Sebenarnya itu keindahan di SP, Mas. Jadi Gimana tuh? selain ditanamkan kepada kitanya, itu juga kita menerapkan kepada yang ada di sekeliling kita gitu. Misalnya kalau kita sekarang membicarakan tentang perdamaian gitu. Jadi kita menerapkan kepada di sekeliling kita. Contohnya kayak kemarin itu kita pernah ke Cimundo juga ketika berbicara tentang kasus gitu. Ya. Kalau misalnya pada saat kita kajian tentang pernikahan dini, misalnya kita menemukan di sekeliling kita, ya kita mengedukasi secara individu. Jadi ketika kita ngumpul bagian SP, nanti nyampe rumah itu kita akan diberikan sebuah tugas bagaimana apa yang harus kita kerjakan di rumah masing-masing. Habis itu setelah kita misalnya dapat sebuah kasus misalnya di rumah kita, nanti kita tidak menemukan titik terang pada kasus itu, kita akan ngumpul lagi, kita akan membahas lagi. Inten banget ya. Iya. Cuman masalahnya karena ini sekolah perempuan berarti nggak ada lakinya Mbak ya. Hah? Ya, tapi boleh. Ya kalau kita masuk gitu daftar boleh diterima nggak gitu? Boleh jadi boleh. penasehat. Oke, saya ke Mbak Sahiratul Jannah. Mbak Sahira, sudah berapa lama jenengan aktif di SP Bintang 9? Saya di SP ini tergolong masih baru, sekitar mau 2 tahun berjalan. Bukan baru mah 2 tahun. Tapi daripada mereka beliau-beliau ini, saya yang termasuk yang paling baru. Apa yang disuka dari SP Bintang 9? Banyak banget yang disuka. Salah satunya ketika kita ngumpul gitu berbeda daripada organisasi-organisasi kebanyakan yang diikuti. Apa yang menjadi pembeda dengan Pembedanya tentunya kita ada ruang curhat tertentu. Apalagi kan anggotanya sama-sama perempuan. Nah, apabila kita berbicara tentang lebih dalam lagi tentang perempuan, tentu kita bisa lebih mengutarakannya lebih jelas, terus lebih terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Nanti gini lagi yang saya suka dari SP, ada tuh momen itu curhat bagaimana misalnya tentang kekerasan seksual. Pernahkah misalnya mengalami atau mau cerita tentang hal-hal apa saja yang dialami oleh seorang perempuan, karena kebanyakan dari perempuan ini merasa dimarginalkan. Nah, bagaimana pengalaman-pengalaman teman-teman. Nah, dari situlah kita para anggota semuanya ketika sudah sharing-sharing itu, ternyata ada yang lebih parah daripada yang saya rasakan. Jadi ada sedikit masukan, harus termotivasi, harus bisa lebih bangkit. Jika mereka bisa bangkit, kenapa saya sebagai perempuan juga tidak bisa bangkit? Kita kan sesama perempuan harus sama-sama mendukung, harus sama-sama melindungi. Nah, disitulah juga dari game-game. Biasanya kita kan ada game, ada berbagai kegiatan, itu ya sangat berbeda lah daripada organisasi-organisasi yang lainnya gitu. Nah, saya ingin nanya, ini kan orang baru Mbak Jannah, walaupun nggak baru-baru amat. Di SP Bintang 9 itu ada yang non Muslim nggak? Ada. Ada ya? Ada. Ada berapa banyak? Kemarin sekitar
Sebenarnya yang turut ikut di Basecamp kan kita sudah melaksanakan Basecamp kan ya. Itu 1 orang. Itu yang aktif. Mereka senang. Senang banget. Malah mereka tuh kalau di pas mereka seakan-akan bukan terdiskriminasi ya, malahan mereka seakan-akan jadi aktornya, artisnya lah katakanlah gitu. Karena kita gimana ya, kayak ini berbeda tapi bukan dibedakan tapi malah dispesialkan Hari oleh ini SP. ada yang hadir nggak yang maaf yang non muslim? Ada yang Tidak, ikut? Nggak ada. tidak, belum. Besok-besok diajak ke sini. Oh tuh. siap. Oh, iya. Kita ngobrolin lagi gitu. Siap. Kita kan pengen tahu suara langsung dari teman kita itu. Sebenarnya kalau yang ikut pelatihan kemarin itu kan 1 Mas ya. Sebenarnya itu banyak sih sebenarnya yang mau ikut pada saat itu. Oh, Cuman terus? karena kita dadakan, ngadain kegiatannya juga dadakan, komunikasi dengan mereka juga dadakan, sedangkan jadwal mereka itu padat, kayaknya ada yang kerja, ada yang masih sekolah. Oh, ada yang kerja juga. Iya, Bang. yang sekolah itu tidak bisa tidak mudah perizinannya pada saat itu, Mas. Oke. Dan yang kerja itu mereka kalau bukan hari libur gitu mereka nggak Tidak mau. bisa. Jadi kita harus mengorbankan 1 orang demi tercapainya kegiatan pada saat itu. Jadi kita hanya menarik 1 orang. Cuman pasca kegiatan itu ada penyampaian surat, Mbak ya. Iya. Iya, surat itu ada Bikin yang surat hadir. cinta. Bikin surat cinta untuk DPR gitu. Oh, Hasil Terus? dari kegiatan Basecamp itu. Ah, Dan itu yang datang alhamdulillah ada 2, Mbak ya. Iya. Ada 2 orang yang dari non muslim. non muslim alhamdulillah. Nah, Menarik. itu memang yang kami harapkan gitu Mas, bahwa di wadah sekolah perempuan ini kami tidak ingin ada diskriminasi bagi perempuan yang lainnya. benar. Jadi siapapun boleh mari bergabung, yang penting ingin belajar. Yang itu penting perempuan kuncinya. kan. Yang penting. Perempuan dan Kadang- ingin belajar intinya gitu. Kadang ada yang protes juga yang laki-laki. ya Nah, protes ini lah, ada saya aja sekolah protes. perempuan, kok laki-laki tidak ada sekolah laki-laki gitu. Nah, Mbak Latifah sudah lama nggak di SP Bintang Surga? Sudah sekitar tahun 2019 yang bergabung. Relatif lama. Iya. Terus apa yang didapat, Mbak, selama tahun itu? Yang didapat banyak ya, karena kegiatan-kegiatan SP itu selalu di lingkungannya perempuan, selalu terfokus kepada pemberdayaan perempuan. Jadi kegiatan yang pernah kita lakukan itu kita ada pertemuan rutin setiap 1 bulan 2 kali. Nah, di sana kita juga membicarakan terkait bagaimana apa namanya, Mbak? Apa namanya? Membangkitkan semangat kita sebagai seorang perempuan gitu. Jadi terkadang kan kita merasa banyak masalah dan terdiskriminasi. Jadi kadang kita cari solusinya bareng-bareng. Di sana juga ada ruang curhat baik internal maupun eksternal. Yang baru kita rilis ini yang eksternal. Kita mencoba berbicara dengan perempuan di luar sana, di luar lingkungannya kita. Gitu. Sudah. Mungkin Mas, hal-hal yang menarik yang bikin kamu betah sampai Iya, sekarang bertahan itu seperti apa gitu. dapat duit apa Mumpung ya Mas ya, mungkin biar testimoni lah sekalian Iya, gitu testimoni kan. perlu Iya. Jadi kita yang tergabung di sekolah perempuan ini, yang bagian anak muda, yang bagian mahasiswa ini, kita juga ada organisasi lainnya, bukan hanya perempuan saja, tapi kita juga tergabung dengan organisasi-organisasi yang bersama laki-laki gitu. Kita di sana juga dipaksa berpikir, bukan dipaksa, memang kita harus berpikir tentang keadaan sosial. Nah, di sekolah perempuan ini juga kita berpikir tentang pemberdayaan perempuan, akan tetapi lebih ke refreshing, lebih ke hal-hal yang kita sukai saja gitu. Jadi kayak kita game-nya itu tentang pemberdayaan perempuan, tapi di konsep seperti game, terus curhat dan lain sebagainya. Kita Jadi cari masalahnya tidak bareng-bareng. membosankan, Mbak. Iya, tidak Senang membosankan. terus ya. Ya, Nggak mikirin tentunya. utang. Tempatnya juga tidak selalu dalam forum. Kita kadang di alam. Kita pernah mengadakan Basecamp di sekolah di Pantai 9, Mbak ya. Pantai Mana itu pantai? Pantai Di 10. Bangkalan. Di Bangkalan. Pantai 10. Pantai 11 belum ada. Gampang mungkin nanti rilis. Oh, rilis baru. Nah, itu yang namanya Basecamp-nya itu Mas, Basecamp perempuan muda lintas iman itu yang rekrutmen. Nah, ya teman-teman tadi yang muda. menarik itu tadi ada pembicaraan tentang yang sempat disounding ke DPRD ya. Aku tadi nyimak ya. Itu gimana respon parlemen ketika
hasil-hasil kajian teman-teman disondingkan ke parlemen di Sampang. Siapa yang bisa menjelaskan? Yaitu salah satunya kita dilibatkan dalam pembahasan Perda PUG, Mas, pada saat itu. Oke. Nah mungkin surat cinta yang kami bikin itu biar kekerasan seksual itu sudah tidak ada lagi, minimal ya, minimalisir keadaan yang ada di Kabupaten Sampang. Nah itu memang masih belum sampai dikawal sampai tingkat atas gitu kan. Yang penting gerakan kami itu terbaca oleh para perempuan yang lainnya. Itu salah satunya yang target utama bagi kami itu. Ya sekarang kan banyak perempuan-perempuan Indonesia berprestasi menduduki jabatan-jabatan penting. Nah, apakah keberadaan mereka cukup sangat memberikan ruang dan gerak yang cukup kepada SP Bintang 9? Misalnya menteri sudah ada perempuan, gubernur sudah ada perempuan, wakil gubernur ada yang perempuan, mungkin bupati di beberapa kabupaten kota ada, kepala desa ada yang perempuan. Fenomena posisi perempuan menempati jabatan-jabatan publik strategis itu teman-teman SP Bintang 9 menilainya apa itu? Apa cukup menyenangkan atau memberatkan atau beban baru buat teman-teman? Monggo. Menyenangkan pasti. Menyenangkan ya? Iya pastinya. Kayak seolah-olah ada energi baru gitu kan. Ya. Yang penting, mungkin dulu susah ya begitu ya, Iya, cuman susah. sekarang sudah beda banget lah Iya. suasananya. Saya dengar juga Pak Rizky ada beberapa teman di SP Bintang 9 ini 3, 4, 6 bulan yang lalu ikut dalam pelatihan kebencanaan. Iya, Ada yang di sini? Yang ada. Ada Silakan berapa ajukan orang? tangan. Oh, ada 2. 3. Ada gitu, 3. Mas. Oh 3. Iya. Oh ini yang berjajar 3. Iya. Ada lagi yang ikut Yang- cuman nggak hadir. Iya. Iya, iya kalau hadir semua nggak muat. Nah mungkin bisa aku pengen tahu lah karena kemarin yang bikin juga forum gitu Iya. kan. Aku pengen tahu lah ketika teman-teman SP Bintang 9 ikut dalam pelatihan-pelatihan isu kerelawanan, isu kebencanaan, apa yang dirasa ketika ya hanya 2 hari 2 malam lah karena kemampuan kita hanya itu. Apa yang kira-kira dirasakan ketika sebelum masuk ke pelatihan itu sama yang sesudah, apa yang dirasain? Kalau yang dirasain itu sebenarnya senang yang pasti ya Mas ya. Karena kalau kita di SP itu kan lingkupnya hanya berbicara tentang kasus kekerasan gitu dan penanganannya gitu. Nah, ketika ikut pelatihan kayak kemarin itu tentang kebencanaan itu malah semakin membangkitkan gairah kita untuk bagaimana kita menjadi manusia yang yang lebih aware lagi kepada yang lain yang lebih membutuhkan gitu, apalagi tentang kebencanaan gitu. Pas kemarin kita setelah ikut pelatihan itu kan kita dilibatkan pada pas banjir kemarin itu rasanya senang banget karena bisa terjun langsung ke lapangan membantu gitu. Dan awal-awal itu pada saat ada banjir kita nggak berani bantu kayak gitu Mas, karena selain kita takut dan juga kapasitas kita kan kita nggak punya tuh ilmunya tentang bagaimana penanganan banjir dan semacamnya gitu. Nah setelah ikut pelatihan itu ya senang karena apa, kita dilibatkan, kita bisa bantu ini bantu itu, dan sebelumnya kita sudah dibekali ilmunya gitu. Makasih Mbak. Yang lain mungkin suara yang lain? Apa idem? Jangan dong, jangan. Idem. Monggo Pak Jejen. Kalau pengalaman saya waktu ikut kebencanaan, sebenarnya yang pertama ketakutan gitu. Karena kan saya juga ada trauma ketinggian, kayak ke air gitu. Takut. Tapi setelah ikut kebencanaan itu saya mulai membuka diri, masa saya takut toh gitu. Saya awal mula ketika ada yang terjun praktek di luar lapangan itu kan ada yang terjun. Saya gemeteran tapi lambat laut ya. Tapi main ikut terjun. Enggak. Cuma ngeliatin doang. Saya pikir ikut terjun. Dia takut terjun. Mungkin Mbak. Kalau saya pribadi kemarin pas praktek itu untuk pemadam kebakaran kan pastinya di setiap tempat itu disediakan, tapi kan kalau kita tidak punya ilmunya untuk menggunakan kan percuma. Jadi dengan adanya pelatihan tersebut tentunya tahulah gimana caranya untuk
menolong. Hal pertama kali yang harus dilakukan ketika kebakaran. Terus setidaknya jika kita tidak bisa menolong, janganlah kita menjadi korbannya gitu. Jangan sampai. Jangan sampai jadi korban yang kedua gitu yang ditekankan, selalu ditekankan. Jadi kalau tidak punya ilmunya, misalnya kita tidak bisa berenang, janganlah kita sok-sokan mau menolong, nanti kita tidak tertolong. Jika kalau tidak bisa jadi penolong, janganlah jadi yang tidak tertolong. Gitu. Iya. Masih ingat berarti. Nafik banget berarti materi. Ya itu yang saya ingat, sangat sekali. Apalagi saya sendiri tidak bisa berenang. Terus ikut berenang. Enggak. Pakai makanya kemarin tuh pakai pelampung, terus praktek di Camplong di pantai. Menarik ya. Menarik sekali itu. Nah, Mbak Latifah, itu kan saya tadi tanya masalah kebencanaan. Nah, jenengan melihat kebencanaan hari ini di Sampang dikaitkan keterlibatan teman-teman perempuan, itu melihatnya gimana? Apa cukup asik atau ada hal yang kurang, memberikan ruang yang cukup kepada teman-teman perempuan atau gimana menurut Mbak Latifah? Kalau menurut saya dampak yang didapatkan oleh masyarakat khususnya perempuan ya dari bencana alam yang sudah dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Sampang, kita kekurangan bahan itu Mbak ya, kebutuhannya itu yang kurang. Terkadang kebutuhan tentang perempuannya, kalau yang kita lihat yang mereka pikirkan itu kan cuma bahan pangan yang dilihat dan baju-baju, akan tetapi terkait hal-hal seperti pembalut, dalaman dan lain sebagainya itu kadang kurang diperhatikan, padahal itu yang jenis bantuannya itu lebih fokus ke pangan, padahal masih banyak lagi yang harus dibantu, dan itu pun tidak ke perempuanannya saja tapi juga laki-lakinya juga butuh itu gitu. Oke. Sudah mau titik akhir, cuman saya ingin membuka, ini ada beberapa teman kayaknya di depan yang mau nanya. Monggo yang aku berikan ruang teman-teman yang mau nanya tentang isu-isu perempuan. Bisa teriak saja dari sana. Mungkin ada pertanyaan, monggo Mbak Nadia, ada pertanyaan mungkin. Oh iya, ini kan Kerasin Mbak, kerasin ini. Tapi nggak kedengaran di sini ya. nama saya Nadia, Mbak cantik. Halo Terima Mbak kasih. Nadia. Halo Mbak Nadia. Salam kenal. Makanya saya ini mau bergabung ke SP Bintang 9 ini, ada syarat dan ketentuan nggak kayak gitu? Apa boleh gitu loh bergabung? Monggo, siapa yang mau jawab? Mau jawab Ada yang bareng? mau menjawab apa Iya. jawab bareng? Silahkan anak-anak aja. Anak-anak. Memangnya saya Iya, Kan sebagai ibu pengelola. silakan dijawab pertanyaan tadi. Sebenarnya kalau mau ke SP Bintang 9 itu tidak ada syarat apapun. Jadi seperti yang saya katakan tadi, siapapun orangnya dalam bentuk apapun dan mau bagaimanapun, jika dia punya komitmen yang kuat untuk aktif dan rasa kemanusiaannya tinggi, maka bisa bergabung dengan kita. Gitu. Jadi tidak ada batasan, tidak Umur, harus tidak ada mahasiswa, batasan umur tidak gitu, ada Pak. batasan umur. Namun kan gini Mas, kalau kita kan ada SP ibu-ibu, ada SP. Jadi kalau umurnya masuk ke ibu-ibu, jadi nanti masuk ke ibu-ibu. Jadi kalau yang agak muda gitu, bisalah dengan kita, bagian yang muda-muda gitu. Intinya tidak ada syarat apapun di dalamnya. Namun nanti harus mengikuti training. Jadi training itu bukan syarat sebenarnya, tapi melainkan untuk saling mengenal SP itu apa, mengenal apa tujuan SP dan semacamnya, itu saja. Yang penting adalah kemauan yang tinggi untuk selalu menjadi perempuan yang ingin menjadi perempuan yang welcome lah untuk masalah-masalah tentang perempuan itu, dan komitmen untuk aktif di dalam SP ini. Nah gitu, mungkin saya nambah ya Mas ya.
Itu yang tadi disampaikan itu ada training gitu, training peace toleran itu memang sebagai tiket masuk sebagai anggota bintang 9 begitu. Karena di sana itu ya salah satunya mengenal siapa tuh SP gitu kan. Karena yang sudah kita sampaikan tadi, tak kenal maka tak sayang, itu salah satunya, dan ada yang komitmen dan keseriusan dalam tanda kutip ya, bukan serius amat untuk mendengarkan materinya, namun komitmen dan keseriusannya untuk mengikuti modul-modul yang akan kami bedah mulai dari awal sampai akhir. Karena dengan kita memahami secara utuh, maka akan lebih memahami bagaimana sekolah perempuan itu ada gitu kan. Nah, hal yang paling unik di sini ini ketika saya mempersatukan kelas mahasiswa sama kelas ibu-ibu itu, ada sesuatu hal yang sangat luar biasa di sini, gimana anak-anak muda ini sangat terinspirasi kepada ibu-ibu. Loh, ibu-ibu nih masih semangat dalam belajar, masa saya tidak gitu kan. Sedangkan ibu-ibu itu terinspirasi juga, termotivasi juga dari anak-anak muda ini. Anak-anak saya harus kuliah, anak-anak saya harus belajar lebih rajin dan biar memiliki masa depan yang lebih cerah. Itu jadi dua unsur ini saya jadikan satu. Ketika ada tamu dari luar memang dijadikan satu, atau momen-momen penting pasti ada kelas kolaborasi itu sendiri. Mbak Nadia, masih ada pertanyaan lagi Mbak Nadia? Cukup? Oh, ini pihak kaum perempuan laki. Iya. Ya, boleh kan tadi sedikit nyimak ya, dikasih modul apa, itu memang jadi paten enggak gitu pembelajarannya, atau memang sudah di rundown ya, kayak model kurikulum gitu. Apakah modelnya seperti sekolah layak seperti pada umumnya, atau memang ada wabil khusus gitu? Iya, itu khusus. Karena modul itu memang ada berapa kurikulum, memang sistem kayak kurikulum dan macamnya. Yang sudah saya sampaikan tadi itu ada transformasi individual, relasional, kultural dan struktural. Itu ada di sana kurikulumnya, yang sebagai pedoman lah biar kami itu tidak melenceng dari suatu yang kita gerakkan, seperti itu salah satunya. Tapi di sana itu cuma teknik dan pendekatannya saja yang berbeda-beda, yang sudah dirasain sama oleh teman-teman tadi dengan testimoninya bahwa pembelajaran di sini itu sangat menyenangkan sebagai tempat refreshing dikala mereka sudah suntuk di luar sana. Malah di pertemuan itu malah lebih fresh karena ada sesi curhat juga di situ. Terus sesi materinya itu kayak berbentuk game seperti itu. Jadi kita seolah-olah belajar tapi bermain gitu di situ, itu salah satunya. Jadi kalau emasnya itu tertarik, bolehlah jangan kalau laki bolehlah intip saja, siapa tahu mau ditulis intip. seperti itu. Nah, salah satunya ini Mas, ketika ada pertemuan yang ada di ibu-ibu, kan kita kelasnya mobile. Jadi dari Ibu Siti semuanya dengan pertemuan selanjutnya itu di rumahnya Ibu Hatijah seperti itu. Nah, di sana itu malah bapak-bapaknya sambil ngintip-ngintip Mas. Iya. Kira-kira apa sih yang dia obrolin sama ibu-ibunya? Akhirnya di sana bapak-bapaknya malah saling gosip. Kemarin itu ada pertemuan ya di rumahnya kamu. Iya, apa aja sih pembahasannya gitu kan? Ternyata ibu-ibu itu diberi PR kalau dikasih uang ucapin terima kasih. Selama ini kalau dikasih uang nggak bilang terima kasih. Kadang kan sangat tabu kan? Sangat tabu kalau besar baru bilang terima kasih. Bisa jadi. Atau goncengan gitu, salah satunya itu PR kecil, tapi itu yang digosipin sama bapak-bapak, dan akhirnya bapak-bapak itu membantu kegiatan aktivitas ibu di dalam rumah. Menarik ya. Sebenarnya kan itu kan hal kecil luar biasa, tapi itu memang pekerjaan yang memang harus dikerjakan bareng-bareng. Ya, ini relatif panjang organisasi ini berlangsung, terus macam-macam kegiatannya, tingkah polanya gitu ya. Gimana tentang pembiayaan ini? Kalau boleh tahu, kalau nggak boleh ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Karena memang kita murni, kita memang lillahi ta'ala gitu. Kita tanpa uang, malah kegiatan kemarin yang Peacecamp itu kita malah sumbangan iuran dari kita sendiri gitu. Karena teman-teman ketika direfleksikan, kenapa kalian mau gitu kan sumbangan dari uang, padahal kita nggak punya uang gitu kan. Karena saya ingin semua orang itu bahagia seperti saya.
apa yang telah saya rasain di sini itu biar orang-orang juga Tapi merasakan. tidak menutup kan kalau misalnya ada teman yang juga pengen bantu finansial, dilarang nggak? Oh tidak Mas, siapa yang nolak? Yang penting tidak ini merubah ya. marwah. Iya, semangat merubah marwah dan teman-teman. semangatnya kita semua. Tapi kalau kita dirubah menjadi udah kamu jadi bonekanya saya akan membiayai. Nah, itu yang mungkin yang harus ditolak mentah-mentah gitu. Oh. Oke, menarik. Sudah 30 menit lebih ya kita ngobrol. Saya hanya minta closing statement, entah Mbak Rizky atau teman-teman mau closing statement apa saja, kami persilakan. Monggo. Moga teman-teman. Oh ya, mulai dari Mbak Rohma dulu. Iya. Kalau bagi saya rugi bagi para perempuan untuk tidak bergabung dengan kami. Karena iya. Bukan hanya dunia politik saja ya, dunia Karena pemilu. kita tidak mendapatkan uang selama ini, tapi kita mendapatkan kebahagiaan. Ketika kita di luar sana mendapatkan sebuah keruwetan, mumet dengan segala macam permasalahan, di SP kita akan direfresh kembali, kita akan healing bersama, kita akan membuka semangat baru gitu. Karena di SP itu dipungkiri atau tidak, ditanyakan ke siapapun anggotanya yang sudah mengikuti SP gitu. Kita memang belajar, tapi kita seperti bermain dan kita direfresh otak kita. Ketika keluar dari forum itu kita bahagia kembali. Itu aja. Nggak mikir utang kalau sudah. Iya. Monggo Mbak Jejen apa? Closing statement dari saya, mari bersatu untuk saling bahu-membahu perempuan. Cukup. Mbak Zahira. Kalau dari saya, marilah kita sesama perempuan saling menguatkan, karena terkadang kita sesama perempuan justrulah yang menjadi saling menghancurkan. Hal itu janganlah terjadi dengan kita bergabung dengan SP, kita sesama perempuan, paham gimana permasalahan perempuan, dan solusinya tentu kita pecahkan bersama. Dan banyak kan juga perempuan itu tersakiti oleh perempuan lain. Gitu. Menohok. Jadi marilah kita sesama perempuan jangan saling menjatuhkan, Saling akan tetapi menguatkan saling ya, menguatkan, saling bersatu. saling bersatu. Dasar. Mbak Latifah, monggo. Perlu perempuan-perempuan di luar sana ketahui bahwa saya bahagia bersama sekolah perempuan, dan saya berharap perempuan di luar sana juga bahagia bersama saya. Sakit banget. Oke, Mbak Rizky, ini juragan. Ya lah, saya suhunya ini. merasa tersentuh seperti itu. Mungkin saya tidak memiliki prestasi yang banyak atau prestasi yang memang sangat diunggulkan seperti itu. Namun saya merasa bersyukur dan saya kayak merasa ingin menjatuhkan air mata ketika testimoni yang dirasakan oleh teman-teman yang sudah saya bawa seperti itu. Saya merasa tidak sia-sia di sini gitu kan. Itu salah satunya ikhtiar saya gitu kan untuk membahagiakan, maksudnya memberi rasa bahagia dan kenyamanan untuk kita saling berbagi dan menerima. Itu salah satunya. Jadi yang di luar sana mari kita saling bersinergi, siapapun kita ya, intinya kita terus mengkampanyekan tentang kemanusiaan, bukan atas nama agama, bukan atas nama komunitas atau atas nama gender dan hal semacamnya. Kalau kita berbicara mengenai kemanusiaan, apapun itu seolah-olah tidak ada. Kita mari bersama-sama bergandengan tangan, kita saling support, kita saling membahagiakan, kita saling peduli, dan yang pastinya ketika kalian bahagia, kita akan ikut bahagia, dan ketika kita bergerak bersama-sama, marilah ikut bergerak bersama-sama juga, seperti itu. Boleh nanya yang enggak privasi enggak? Iya, boleh. Ini jomblo semua atau sudah ada? Aman ya? Untuk di sini nih jomblo semua. Untuk di sini itu jomblo semua. Namun jangan salahkan kami kalau memang sudah ada yang sudah milik seseorang. Yang pastinya Mas, perempuan hebat pasti ada yang mendampingi. Iya. Dan pastinya lagi kalau lelaki di sana yang hebat pasti ada perempuan yang selalu mendukung di belakang. Setuju. Seperti itu. Terima kasih Mbak Rohma, terima kasih Mbak Jejen, terima kasih Mbak Zahira, terima kasih Mbak Latifah, terima kasih Mbak Rizky. Sama-sama. Kehadiran hari ini menjadi suasana pembeda di kami, karena baru kali ini kami kedatangan
wajah-wajah perempuan yang semangatnya menyala, tangguh, dan ini saya pikir nanti akan menjadi inspirasi buat teman-teman yang di luar sana, bahwa jadi perempuan itu ya memang harus tangguh, mandiri, dan berani menghadapi tantangan. Terima kasih banget semuanya. Terima kasih juga untuk FRB yang sudah saya pikir ada salam atau ikonik dari Sekolah Perempuan Bintang 9, monggo sebelum saya tutup. Ada oh gitu doang. Kita peace aja. Peace aja. Karena peace itu kalau pikiran kita, hati kita, dan ucapan kita damai, insya Allah yang lainnya juga akan damai dan mendamaikan pastinya. Terima kasih semuanya. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, selesai sudah kita ketemu hari ini, dan mudah-mudahan inspirasi kehadiran Sekolah Perempuan Bintang 9 dari Kota Sampang bisa memberikan inspirasi baru, bahwa kehidupan akan terus berjalan, bahwa tantangan akan terus kita hadapi. Hanya ketangguhan jiwa dan mental dan berani bertarung, itu yang akan menjadi sosok pahlawan-pahlawan hari ini dan ke depan. Terima kasih kepada semua para mitra Forum Pengurangan Risiko Bencana. Terima kasih kepada teman-teman Sekolah Perempuan Bintang 9. Semoga apa yang dilakukan teman-teman SP Bintang 9 berdampak besar dan membawa perubahan besar terhadap proses-proses perdamaian dan pengakuan-pengakuan urgent terhadap posisi perempuan di Indonesia ke depan. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Salam.